Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah, menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas syahadah dari Imam Musa bin Ja'far Al-Kazim alaihissalam, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syahadah dari paman Nabi Sayyidina Abu Thalib Salamullah alaih. Pada malam ini, malam Jumat 27 Rajab, kita juga mengucapkan selamat Yaumul Mub'ats, selamat hari diutusnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pula bahwa 27 Rajab ini diperingati di tanah air kita sebagai hari Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua beroleh keberkahan dari Yaumul Mub'ats yang sangat mulia. Pula pada guru-guru kita, terkhusus Ustadz Jalal, Bu Iskartini, Tefeli, yang telah mendahului kita, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Skaf Al-Jufri, Syed Abbas Sekaf, Syed Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, Syed Muhammad Husaini Tehrani, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, Tasbihul Salawat. Tak lupa pula kita sampaikan keberkahan ini juga pada kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita, terkhusus yang telah meninggalkan kita, pula kepada handai tolan, para sahabat, lebih khusus lagi yang telah meninggalkan kita, pula pada kaum muslimin, muslimat, para ahli kubur. Mudah-mudahan pahala dari majelis ini terlimpah bagi mereka semua, dan lebih khusus lagi bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang mengalami kesulitan di dunia ini, di Indonesia, dan di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah segera entaskan kesulitannya dan menggantikan dengan Al-Faraj atau kelapangan. Al-Fatihah, Tasbihul Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Sedangkan dalam surat As-Saffat ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka memperoleh rezeki yang tertentu. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Jadi terbunuh di jalan Allah, qutilu fisabilillah, itu sebenarnya menunjukkan hakikat yang sama, yaitu makom fana fillah, lenyap dalam Allah. Jadi rezeki yang disebutkan dalam kedua ayat tersebut, baik surat Ali Imran ayat 169 maupun As-Saffat ayat 41 itu sejatinya identik. Keduanya berbicara tentang karunia spiritual, karunia ruhaniyah yang sama dari Allah kepada mereka yang telah mencapai derajat syahadah hakiki atau syahadah spiritual. Lebih jauh di dalam surat Al-Imran ayat 169 itu disebutkan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini menunjukkan sebuah makom yang dekat, makom qurb, makom kedekatan mereka kepada Allah. Dan menurut penjelasan Syed Muhammad Mahdi Bahrul Ulum dalam kitabnya, inilah hakikat sejati dari walayah, yang merupakan sumber dan akar dari pohon nubuwah. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah, dalam memperingati Yaumul Mub'ats, hari diangkatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hari diutusnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan membahas hakikat atau makna dari nubuwah dari sudut tinjauan walayah. Jadi ini juga sembari memperingati syahadah dari salah satu wali besar umat ini, yaitu Imam Musa Al-Kazim, salah satu cucu atau keturunan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita peringati juga kesyahidannya pada malam ini.
juga pada Sayyidina Abu Thalib yang merupakan leluhur dari para wali agung, mulai dari Imam Ali salamullah alaih sampai Imam Zaman ajalallah farajahu. Syekh Muhammad Mahdi Bahrul Ulum mengutip sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ana wa aliyun min syajaratin wahidah." Aku dan Ali berasal dari satu pohon. Hadis ini bukan sekedar pernyataan tentang hubungan keluarga, tapi mengungkapkan suatu kesatuan hakiki yang mendalam. Pohon yang dimaksudkan di sini adalah pohon walayah. Dan dari pohon walayah ini tumbuh cabang-cabang kenabian. Jadi kenabian itu atau nubuah tumbuh dan bersumber dari walayah atau kewalian. Nubuah lahir dari rahim kewalian. Penjelasan Syed Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, walayah itu adalah cahaya, sedangkan nubuah adalah pantulannya. Walayah ini diumpamakan adalah wajah atau wajah, dan nubuah ini adalah citranya atau mungkin surahnya. Walayah itu adalah jauharnya atau esensinya, sedangkan nubuah ini adalah jejak manifestasi. Sebagaimana yang telah kita bahas minggu lalu, inilah sebabnya mengapa dalam Mi'raj spiritual, ya, kita juga sedang membahas Isra Mi'raj. Yang pertama kali diperintahkan adalah Al-Wali dengan perintah Akbil, datanglah untuk menghadap hadirat ilahi. Kemudian barulah sang Nabi, An-Nabi diperintahkan Adbir, mundurlah. Mundur di sini artinya adalah kembali kepada makhluk guna menyampaikan risalah. Barangkali Adbir atau mundur di sini yang dijelaskan oleh Mullah Sodro sebagai safar keempat. Jadi setelah sampai kepada Allah, hidup bersama bakok dengan Allah, maka safar berikutnya adalah kembali kepada makhluk dan setelah itu membimbing makhluk menuju pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi menurut Mullah Sodro, sebagaimana yang kita ketahui, perjalanan pertama adalah as-safar minal khalq ilal haq, dari makhluk kepada Tuhan. Itu adalah mi'raj spiritual, dari kejamaan menuju yang esa, melalui penyucian diri, jiwa meninggalkan keterikatan pada dunia material, selalu berkhidmat pada sesama, melalui refleksi filosofis tentang hakikat wujud, sehingga akhirnya mengenali bahwa hanya Allah lah wujud yang hakiki atau wujud yang wajib. Semua selain Allah adalah kontingen atau bergantung kepadanya. Dalam perjalanan kedua, as-safar bil haq fil haq, dalam kebenaran bersama kebenaran, merupakan syuhud atau penyaksian di dalam realitas Allah. Mereka berjalan mengarungi sifat-sifat dan nama-nama Allah. Perjalanan ketiga adalah as-safar minal haq ilal khalq bil haq, dari kebenaran menuju makhluk, menuju kejamaan dengan kebenaran. Jadi berjalan ini kembali melihat alam semesta, tapi melihat dengan mata Tuhan, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Dia tidak pernah lagi melihat alam sebagai realitas yang independen, tapi semua tergantung pada Allah. Ini perjalanan yang ketiga. Jadi salah satu ciri orang yang sudah melewati safar perjalanan ketiga ini tentunya adalah mensyukuri seluruh musibah. Karena musibah apapun tentunya hanya akan terjadi karena kehendak yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak memiliki realitas mandiri. Apapun yang seperti Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara, dituduh, dari anak Nabi dimasukkan ke sumur menjadi budak, kemudian difitnah dan masuk penjara. Tapi jiwanya selalu merdeka. Karena Nabi Allah Yusuf adalah seorang Nabi yang sangat agung dan tidak melihat musibah apapun kecuali terjadi dengan izin dan kasih sayang Allah. Perjalanan keempat dalam makhluk bersama kebenaran atau bersama Allah menuju pada Allah. As-safar fil khalq bil haq ilal haq. Yang hakikatnya perjalanan ini sekarang membina masyarakat untuk kembali pada Allah, tapi dia sendiri tidak pernah terpisah dari Allah. Ini untuk menjelaskan tadi adbir atau mundurlah ini bukan mundur kemana-mana, tapi kembali pada makhluk untuk mengajak makhluk kepada Allah. Perintah akbil, datanglah hadaplah adalah panggilan menuju pada Allah. Ini adalah makom walayah, makom kewalian, di mana hamba diundang untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, mencapai falak billah, lenyap dalam Allah. Memiliki kesadaran penuh bahwa yang wujud, yang ada, wajibul wujud itu hanya Allah. Sedangkan dia
tidak pernah apapun selain Allah tidak memiliki wujud hakiki. Perintah adbir atau mundurlah atau berpalinglah bukan perintah untuk menjauh dari Allah, tapi sekali lagi adalah perintah untuk kembali kepada makhluk. Ini adalah makom nubuwah, di mana para hamba yang telah mencapai puncak kedekatan diperintahkan untuk turun kembali, membawa cahaya yang telah diterimanya, kemudian mengajak umat manusia berjalan minas zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Jadi nubuah itu dalam penjelasan Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum ini tidak mungkin terwujud tanpa walayah. Kenabian itu tidak mungkin terwujud tanpa kewalian. Namun kewalian bisa ada tanpa kenabian. Setiap nabi pasti memiliki kewalian. Setiap nabi pasti harus jadi wali dulu, tapi tidak setiap wali harus menjadi nabi. Wali atau walayah adalah syarat mutlak, syarat lazim bagi nubuah. Sementara nubuah bukanlah syarat bagi walayah. Mengapa demikian? Karena kenabian ini melibatkan wahyu yang merupakan suatu bentuk tertinggi komunikasi Allah. Dalam surat ke-42 ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan. Saya ulangin artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirimkan utusan lalu mewahyukan kepadanya. Ini lanjutannya ya. Fayuhyiya biiznihi mayasya innahu aliyun hakim. Lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia maha tinggi lagi maha bijaksana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sadaqallahul adzim. Wahyu ini terjadi ketika Allah bertajalli kepada seorang manusia atau memanifestasikan dirinya pada seorang manusia. Namun perjumpaan seperti ini hanya mungkin terjadi ketika hamba tersebut atau manusia tersebut dalam keadaan fana, yaitu lenyapnya kesadaran akan diri sendiri dari segala sesuatu selain Allah. Ini menurut penjelasan taklikoh dari kutipan ayat ini adalah taklikoh dari Sayyid Muhammad Husaini Tehrani. Nah, ini adalah penjelasan Sayyid Muhammad Husaini Tehrani. Keadaan fana inilah yang disebut walayah atau kewalian. Dalam makom kewalian ini, menurut Sayyid Muhammad Husaini Tehrani, wahyu ini, komunikasi ini terjadi. Di makom fana atau kewalian ini, hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri sebagai independen dari Allah. Walaupun ini seperti yang sering kita jelaskan bahwa Allah itu tetap Tuhan dan hamba itu tetap makhluk. Makhluk nggak pernah bisa menjadi Tuhan. Yang terjadi adalah makhluk itu sebetulnya merasa dirinya sirna ya, nggak layak ada di sisi Tuhan. Dan dia tenggelam dalam cahaya kasih sayang Allah. Jadi sesuai penjelasan itu, jika seorang hamba memiliki nubuah, pasti dia mencapai walayah terlebih dahulu. Walaupun menarik ya, menurut Sayyid Muhammad Husaini Tehrani, walayah yang dimaksud di sini belum tentu merupakan walayah yang mutlak dan universal. Jadi walayah itu berbagai ragam tingkatnya. Ada 124.000 nabi. Semuanya telah mencapai makom wali terlebih dahulu. Tapi makomnya berbeda-beda. Ada yang mencapai makom walayah yang mutlak dan universal ini adalah sebagian dari para wali. Dan tidak semua para nabi mencapai tingkat itu. Menurut Sayyid Muhammad Husaini Tehrani, yang diperlukan untuk mencapai nubuah adalah makom walayah bil jumlah, walayah secara umum, yaitu pencapaian tingkat kedekatan kepada Allah yang memungkinkan terjadinya fana dan penerimaan wahyu. Selama seorang hamba telah mencapai tingkatan walayah tertentu, walaupun bukan tertinggi, itu sudah cukup menjadi landasan bagi kenabiannya. Jadi sekali lagi, setiap nabi pasti wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Dan tentu Rasulullah SAW adalah merupakan nabi yang paling agung dan wali yang paling agung, di mana tingkat kewaliannya
adalah tingkat kewalian yang tertinggi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Jadi walayah itu adalah inti spiritualitas atau lub, sedangkan nubuah adalah manifestasi luarnya. Walayah adalah perjalanan mi'raj menuju Allah dan nubuah adalah perjalanan turun membawa rahmat kepada makhluk. Keduanya tidak terpisahkan dalam diri para nabi salamullah alaihim, namun memiliki gradasi, tingkatan, dan fungsi yang berbeda. Ini penting bagi kita. Semua perjalanan spiritual sebetulnya sedang meniti gradasi perjalanan menuju jalan walayah. Karena kita tahu bahwa tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang bagi mereka yang sudah sampai ke hadirat Tuhan, mungkin sebagian dari mereka diperintahkan kembali, walaupun tanpa menerima wahyu untuk menuntun umat dan membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Jadi dari sini orang yang betul-betul bisa membina umat itu tidak hanya orang yang cerdas, yang memahami ilmu-ilmu lahiriah, tidak hanya cerdas secara rasional dan kognitif, memahami ilmu alat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu modern, dan lain-lain, tapi lebih dari itu semua harus mencapai tingkatan mukhlasin, orang yang diikhlaskan dan melihat dengan mata Tuhan sehingga mereka bisa menuntun umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Berikut ini kita membahas lebih khusus beberapa riwayat lagi dalam Sahih Muslim sebagaimana ditunjukkan oleh Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani pada hadis yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa bainahum wa baina ayang zuru ila rabbihim illa rida ul kibriya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada yang menghalangi mereka dari melihat Tuhan mereka kecuali jubah keagungannya. Kecuali jubah keagungan dan jubah keagungannya. Kemudian riwayat yang kedua yang dikutip oleh Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum yang menurut Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani adalah berasal dari Najat Ar-Rad ala Mayakulul Quran Makhluk halaman 6263. Di situ dikutip bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, Ra'aitu Rabbi azza wa jalla laisa baini wa bainahu hijabun illa hijabun min yakutin baidoa fi raudatin khadra. Aku melihat Tuhanku azza wa jalla sementara tidak ada hijab antara aku dan dia kecuali hijab dari yakut putih di dalam taman hijau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau, menjelaskan dalam ta'liqahnya kira-kira seperti ini. Kedua hadis yang dikutip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi ini sesungguhnya merujuk pada jenis hijab yang sama. Keduanya menggambarkan tingkat kedekatan spiritual yang luar biasa tinggi. Tingkat itu di antara hamba dan Tuhannya hanya tersisa satu lapis hijab terakhir yang paling halus. Pertama, rida ul kibriya, jubah keagungan. Ini menurut Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani merujuk pada sifat keagungan tertinggi, transendensi yang melekat pada zatul haq, zat Allah, kebesaran mutlak, tidak lain adalah realitas yang melampaui setiap nama dan identitas. Jadi Ridaul Kibriya ini adalah keagungan yang tak terbatas, yang bahkan melampaui semua Asmaul Husna. Puncak tertinggi dari perjalanan manusia menurut penjelasan dari Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani adalah lenyap dalam nama Al-Ahad yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Penting ya membaca surat Al-Ikhlas. Biasanya setelah sholat itu dianjurkan 3 kali yang identik dengan membaca Quran 1 kali. Jadi puncak tertinggi perjalanan spiritual manusia adalah lenyap dalam nama Al-Ahad. Ini merupakan salah satu nama-nama Allah. Dalam peringkat nama-nama Allah, nama Al-Ahad ini lebih rendah ketimbang zat Allah yang murni. Tapi nama Al-Ahad itu merupakan tingkat tertinggi dari ketakterhinggaan atau tingkat tertinggi dari imaterialitas dan tajarud, pelepasan total yang bisa dicapai makhluk yang mungkinul wujud selama masih hidup di dunia ini adalah maqam al-ahad atau ahadiyah. Di atas itu adalah at-tajarudul mutlak. Ini melibatkan pelepasan total bahkan dari kekontingenan atau imkan itu sendiri dan keterlepasan total dari a'yanus sabita. Menurut Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani ini hanya bisa dicapai setelah kematian.
ketika hamba sepenuhnya terlepas dari segala ikatan material dan eksistensial. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Berikutnya, yakut putih itu melambangkan makom keesaan Ahadiyah, stasiun spiritual yang lebih tinggi dari setiap manifestasi dan penampakan, lebih terang dari nama manapun, dan merupakan stasiun yang paling dekat dengan kemutlakan. Mengapa yakut putih? Putih itu melambangkan kesucian murni, cahaya yang tidak terwarnai oleh atribut apapun. Yakut permata ya, melambangkan sesuatu yang sangat berharga, langka, dan cemerlang. Jadi yakut putih yang cemerlang ini adalah keesaan yang melampaui segala bentuk nama, bentuk, dan nama. Ini metaforanya seperti itu. Jadi suatu cahaya yang demikian murni sehingga tidak lagi membawa jejak nama atau sifat tertentu, hanya keesaan belaka. Berikutnya taman hijau. Ya, yakut putih dan taman hijau ini ada di hadis yang kedua tadi ya, ra'aitu rabbi azza wa jalla laisa baini wa bainahu hijabun illa hijabun min yakutin baito'a fi raudatin khadra. Jadi yakut putih di taman hijau. Raudatin khadra ini menunjuk pada aspek kasroh, aspek kejamaan yang terkait dengan alam kesatuan. Ini dalam tasawuf biasanya atau irfan biasanya disebut alam al-wahidiyah. Sangat dekat dengan al-ahadiyah tapi sudah ada kejamaannya. Mengapa metaforanya taman hijau? Hijau adalah warna kehidupan, pertumbuhan, kesuburan, melambangkan manifestasi ilahi dalam berbagai bentuk. Taman Raudhah adalah tempat di mana berbagai jenis tanaman, bunga, kehidupan berkumpul, melambangkan keragaman dalam kesatuan. Jadi taman hijau adalah alam wahidiyah, satu tingkat di bawah ahadiyah, di mana nama-nama dan sifat-sifat Allah terekspresikan dalam kemajemukan. Al-wahdah fil kasroh wal kasroh fil wahdah. Oleh karena itu ungkapan yakut putih di dalam taman hijau, yakutin baito'a fi raudatin khadra, itu menunjuk pada al-kasroh fil wahdah, merupakan makom tertinggi yang bisa dicapai di manusia, di mana seseorang merangkul makom wahidiyah, yaitu mampu melihat dan mengalami manifestasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam segala sesuatu sambil lenyap dalam ahadiyah. Kehilangan kesadaran akan diri sendiri dan segala yang lain tenggelam total dalam keesaan yang murni. Barangkali ini adalah titik persatuan antara dua lengkungan, kaus ahadiyah dan kaus wahidiyah. Jadi ini menarik, ada komentar menarik dari untuk mengakhiri majelis ini dari Said Muhammad Husain Husaini Tehrani merujuk pada Muhyiddin Ibnu Arabi. Menurut beliau, Ibnu Arabi ini telah menyebutkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah merujuk pada titik persatuan antara dua busur, yaitu busur ahadiyah dan busur hidayah. Barangkali ini adalah akhir dari kuliah Risalah Walaya hari ini. Ternyata salah satu makna batinnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaitu selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah demikian tingginya, yaitu merupakan merujuk pada makom tertinggi insan kamil, makom tertinggi khotamul anbiya, khotamul auliya, al-insan kamil yang paling sempurna dari yang sempurna, yakni titik temu antara al-ahadiyah dan wahidiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah mengirimkan pada kita dan mengutus pada kita rahmatan lil alamin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di makom tertinggi busur ahadiyah dan wahidiyah. Beliau adalah khotamul anbiya, khotamul auliya, al-insan kamil yang paling sempurna dari yang sempurna, yang melihat Allah tanpa hijab kecuali jubah keagungan zat Allah itu sendiri, yang mengalami keterserapan total dalam yakut putih ahadiyah sambil tetap menebarkan rahmat bagi semesta alam yang diibaratkan dengan taman hijau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali. Sebagai akhir dari yang akhir, selamat Yaumul Mub'ats, dan kita mengingat keagungan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat keagungan makhluk yang semulia-mulia makhluk yang telah diutus bagi semesta alam.
di malam mulia ini, pada 27 Rajab ini, pada hari yang mulia ini, dengan membacakan riwayat yang tadi kita kutip bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Ra'aitu Rabbi azza wa jalla laisa baini wa bainahu hijabun illa hijabun min yakutin baida fi raudatin khadra." Aku melihat Tuhanku azza wa jalla sementara tidak ada hijab antara aku dan dia kecuali hijab dari yakut putih di dalam taman hijau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'ata. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan beliau dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, dan matikanlah kami sebagaimana engkau matikan beliau dan keluarganya, sholatullah wassalamu alaihim, hanya dengan rahmatmu, hanya dengan taufikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syar. Ya man yu'til kathir bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifu tanunan minhu wa rahmah. A'tini bima salati iyyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bima salati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusin ma a'tata wa zidni min fadlika ya karim ya dzal jalali wal ikram ya dzan na'ma'i wal jud ya dzal manni wa tol karim syaibati alan nar bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.